Global warming. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Nah, menurut para ahli, kenaikan suhu ini rata-rata sebesar 2-5 derajat Celcius. Ya, tidak merata, cuman rata-ratanya segitu. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini prediksi para ahli ya. Jadi prediksi suhu bumi pada tahun 2070 sampai 2100 nanti jika dibandingkan dengan rata-rata suhu bumi pada tahun 1960 sampai 1990. Di sini kenaikan suhunya berkisar antara 0 sampai 8 ya. Yang paling tinggi kenaikannya 8 derajat Celcius. Itu terdapat pada daerah kutub utara ini terutama. Makanya di sini banyak es yang mencair sehingga menyebabkan permukaan air laut akan meningkat. Ya, itu adalah dampak dari pemanasan global. Nanti akan kita bahas. Oke? Di depan tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab dari pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Sebelumnya saya akan terangkan dulu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi gambarnya seperti ini. Ini bumi ya. Kemudian di sini ada matahari menyinari bumi. Maka radiasi pancaran dari matahari ini, sebagian besar dari radiasi itu diabsorpsi atau diserap oleh permukaan bumi, sehingga permukaan bumi menjadi lebih hangat. Oke, sebagian lainnya akan dipantulkan oleh permukaan bumi ke atmosfer. Dan sebagian lainnya lagi akan diserap oleh gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer. Gas rumah kaca itu apa aja? Yang pertama, uap air atau H2O. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2, yang ketiga, metana atau CH4, kemudian nitrogen oksida atau NOx, kemudian senyawa keluarga CFC atau klorofluorokarbon. Jadi, oleh gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer ini, sinar matahari akan diserap. Kemudian, oleh molekul-molekul gas rumah kaca ini, sinar matahari yang diserap tadi dipancarkan kembali ke segala arah. Ya, seperti dipancarkan ulang gitu ya. Dipancarkan ulang sehingga suhu pada atmosfer dan permukaan bumi akan meningkat. Oke, sebenarnya efek rumah kaca ini merupakan peristiwa yang normal terjadi, dari dulu sudah ada gitu ya. Bahkan merupakan suatu mekanisme yang menguntungkan, karena jika tidak ada gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer bumi, nggak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi bisa diprediksi mencapai min 18 derajat Celcius. Jadi gas-gas rumah kaca inilah yang berfungsi menjaga suhu bumi tetap seperti ini, seperti yang kita tinggali ini. Nah, tetapi di era modern ini, penggunaan bahan bakar semakin meningkat, industrialisasi juga semakin meningkat, sedangkan di sisi lain hutan banyak ditebang atau dibakar, menyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2 ya, itu meningkat. Nggak hanya CO2, CH4, NOx, dan CFC juga meningkat. Kalau semakin banyak konsentrasi gas rumah kaca yang ada pada atmosfer, maka semakin banyak juga cahaya matahari yang diserap kemudian dipancarkan ulang oleh molekul-molekul gas rumah kaca tersebut. Sehingga mengakibatkan suhu bumi akan meningkat lebih tinggi daripada biasanya. Dan itu menjadi suatu yang negatif. Jadi yang awalnya harusnya menguntungkan menjadi merugikan karena terlalu banyak emisi gas rumah kaca, emisi CO2, CH4, NOx, dan sebagainya. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan membahas aktivitas apa saja yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang pertama adalah transportasi, yang kedua adalah industri, yang ketiga pembuangan sampah, yang keempat penebangan dan pembakaran hutan, dan yang kelima pertanian dan peternakan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama transportasi, jelas ya. Pembakaran dari bahan bakar fosil, jadi BBM, bensin, solar, atau apapun itu ya, melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang keluar dari asap knalpot kendaraan. Kemudian pada industri, aktivitas industri juga melibatkan pembakaran dari bahan bakar fosil, baik dari minyak bumi maupun batu bara, yang juga melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida atau NOx. Aktivitas industri freezer, pendingin ruangan, cas semprot, dan hairspray juga menggunakan senyawa CFC, senyawa klorofluorokarbon, yang juga merupakan gas rumah kaca. Nah, dampak dari senyawa CFC ini ada dua. Yang pertama tadi senyawa CFC merupakan gas rumah kaca, sehingga dia bisa mengabsorpsi radiasi matahari kemudian memancarkannya kembali. Lalu juga senyawa CFC ini bisa melubangi lapisan ozon. Lapisan ozon yang selama ini menjadi pelindung dari sinar matahari, terutama sinar UV atau ultraviolet.
Kalau lubang, berarti sinar matahari dengan panjang gelombang yang ultraviolet itu bisa dengan bebas memancar sampai ke permukaan bumi. Oke? Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Penguraian sampah organik oleh bakteri pembusuk berperan sebagai penyumbang gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Nah, gas metana ini sekalipun emisinya nggak sebesar CO2, tetapi gas metana ini memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih besar daripada gas karbon dioksida atau CO2 dengan jumlah yang sama. Jadi emisi gas metana ini tidak bisa dikesampingkan dari pemanasan global juga, karena sekalipun jumlah emisinya nggak sebesar CO2, tapi dengan jumlah yang sama dia menyebabkan potensi pemanasan global 21 kali lipat lebih besar dibandingkan CO2 itu sendiri. Oke? Berikutnya penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan hutan mengurangi jumlah tanaman yang kita tahu dapat menyerap gas karbon dioksida atau CO2. Kita tahu tanaman hijau itu kan menyerap CO2, kemudian ditambah H2O menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan O2. Nah, itu kan merupakan proses fotosintesis. Kalau misalkan hutan ditebang, maka jumlah tanaman yang bisa menyerap CO2 itu akan semakin sedikit. Ya, sehingga kadar CO2 pada atmosfer itu akan semakin tinggi karena nggak ada yang menyerap CO2. Dan di sisi lain, pembakaran hutan justru menghasilkan gas CO2. Jadi sudah tanamannya nggak ada yang menyerap CO2, kemudian tanamannya dibakar justru menghasilkan gas CO2, sehingga double peningkatan gas CO2 yang ada pada atmosfer. Oke? Yang terakhir, pertanian dan peternakan. Pada pertanian, pembusukan anaerob dari tanah akan melepaskan gas metana atau CH4. Ini mirip seperti yang di sampah organik tadi ya. Jadi sayur-sayur atau tanaman yang busuk itu mengalami pembusukan anaerob oleh bakteri-bakteri yang ada pada tanah dan melepaskan gas metana atau CH4. CH4 kita tahu juga merupakan gas rumah kaca. Nah, lalu pada peternakan, gas metana juga dihasilkan melalui mulut ternak dan kotoran ternak, terutama sapi. Berikutnya, kesepakatan dunia dalam membahas pemanasan global. Diawali dari Konferensi Stockholm, ini merupakan pertemuan negara-negara dalam konferensi PBB pada tahun 1972 mulai membahas isu pemanasan global. Kemudian berkembang, di sini dibentuk suatu organisasi, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Ini merupakan organisasi yang disebut juga dengan Dewan Iklim PBB yang didirikan pada tahun 1988. Anggotanya terdiri dari 195 anggota negara dan ribuan ilmuwan yang bertugas menganalisis perubahan iklim dan menyarankan tindakan penanggulangannya. Dengan adanya organisasi atau Dewan Iklim ini banyak diadakan pertemuan-pertemuan ya, dan di sini mulai menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Dan yang penting adalah Protokol Kyoto ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1997 yang merupakan persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dibandingkan tahun 1990. Oke? Kemudian dibentuk organisasi lainnya, yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Organisasi ini diresmikan bulan Januari 2006 di Sydney, Australia, beranggotakan 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Lalu pada bulan Oktober 2007, Kanada masuk sebagai anggota yang ke-7. Bertugas membantu para pihak, termasuk pihak swasta, untuk mengatasi pemanasan global. Berikutnya, konferensi Copenhagen ini dilakukan pada tahun 2009, menghasilkan Copenhagen Accord untuk mempertegas bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk membatasi karbon dan menanggapi perubahan iklim baik dalam jangka pendek maupun panjang.